Apa aja sih gejala-gejala dari pasien-pasien yang mengalami glaukoma? Glaukoma itu adalah salah satu jenis penyakit saraf yang tidak bisa disembuhkan, tapi rata-rata bisa dikontrol. Penyebab pastinya belum diketahui gitu. Dan kalau sudah terjadi kerusakan, nggak bisa dikembalikan. Yang udah rusak ya rusak aja. Untuk tahu seseorang glaukoma atau enggak, lalu membedakan apakah dia glaukomanya kira-kira yang jenis apa, pasien harus datang ke poliklinik pastinya untuk ketemu dokter spesialis mata. Semua orang berkesempatan punya risiko untuk kena glaukoma. Hai, ketemu lagi dengan saya Ica Elizar di Dokter Bicara. Kali ini kita akan membahas mengenai penyakit mata. Saya ditemenin dengan dokter ini. Dokter ini dari Jakarta Eye Center. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit yang menyebabkan kebutaan nomor 2 di Indonesia, bahkan di dunia, ya nggak dok? Jadi ini penyakitnya kalau udah kena, ini nggak bisa diobatin, tetapi kita bisa menjaga ya dok ya, merawatnya gitu ya, supaya tidak terjadi kebutaan. Nanti kita tanya lebih lanjut ke dokter ininya ya, mengenai apa aja penyebabnya, dan kalau udah terkena gimana pengobatannya. Dok, kalau masalah glaukoma nih ya itu kan adalah penyakit yang kita tahu ini kalau udah kena ya udah nggak bisa kita obatin. Kan kadang-kadang harapan pasien, gimana dok, apa bisa sembuh lagi? Berarti kan kita harus lebih banyak memberikan edukasi kepada pasien-pasien dok ya. Nah, sebelum masuk ke edukasi kita harus tahu dulu nih, apa aja sih gejala-gejala dari pasien-pasien yang mengalami glaukoma. Oke. Mungkin kita mundur sedikit dulu ya. Apa sih glaukoma itu? Iya, gitu betul. ya. Glaukoma itu adalah salah satu jenis penyakit saraf yang tidak bisa disembuhkan, tapi rata-rata bisa dikontrol gitu. Jadi kerusakan yang terjadi akibat glaukoma di saraf yang kita sebut namanya optic nerve ini, dia ada kematian sel di situ. Nah, penyebab pastinya belum diketahui gitu. Dan kalau sudah terjadi kerusakan, nggak bisa dikembalikan. Yang udah rusak ya rusak aja. Tapi harapannya bisa dikontrol sehingga risiko untuk terjadi kebutaan itu bisa dicegah atau diperlambat. Nah, faktor risiko yang paling sering dari glaukoma ini adalah tekanan bola mata yang tinggi. Gitu. Biasanya sih rata-rata pasien glaukoma tuh tekanannya tinggi-tinggi gitu. Tapi ada juga yang nggak punya tekanan tinggi. Itu yang menyebabkan kebanyakan dari glaukoma belum tentu ada gejalanya. Pasien rasanya biasa-biasa aja. Makanya disebut pencuri penglihatan. Nah, ya, betul. Dia disebut sebagai pencuri penglihatan. Nggak ada rasanya, pasien sehat-sehat aja. Tapi begitu kerusakan yang terjadi di saraf itu lebih dari 50% biasanya, pasien mulai komplain. Kok dia sering agak berkabut penglihatannya karena lapang pandangnya udah makin sempit. Nah ya. Lapang pandang tuh kalau kita orang normal ya, saya lihat lurus gini, saya bisa lihat dokter Ica ada di sebelah sini nih kayaknya. Nah itu maksudnya lapangan pandang itu. Iya. Kanan kirinya kelihatan, range sampai batas tertentu, atas bawah juga kelihatan. Tapi pasien dengan glaukoma yang lapang pandangnya mulai sempit, dia bakal lama-lama ngelihat kayak ngintip dari lubang kunci tuh. Tengahnya dia bisa lihat 100%. Tapi pinggir-pinggirnya mungkin gelap. Nah, pada saat itulah kenapa pasien dengan glaukoma tuh kadang sering nabrak-nabrak. Dia lagi jalan lurus, dia nggak tahu ada benda di samping kanan kirinya. Apalagi kalau pasien dengan glaukoma bawa mobil ya, nyetir. Nih bahaya banget nih, dia nggak lihat tuh. Saya punya pasien tuh, dia nyetir tiap bulan nabrak. Oh itu dia nggak sadar kalau dia tuh udah ada glaukoma. Kalau dia ada glaukoma di kedua matanya.
Jadi dia sering nabrak motor. Mobil saya ini sering banget, keluhan datangnya mobil saya sering banget masuk bengkel. Karena saya nabrak orang, nabrak motor, nabrak jalan gitu ya. Nah, Dia nggak sadar. Padahal terang kok lihat tengahnya kata Iya. dia. Lalu kita lakukan cek pemeriksaan glaukoma ya, ada serial pemeriksaannya. Ternyata lapang pandangnya udah rusak, Menyempit, ya. menyempit, jadi tinggal tengah aja. betul. Jadi nggak selalu ada gejala sih, kadang-kadang juga sebelum terjadi tunnel vision, sebelum lapangan pandang yang menyempit ini, itu nggak ada gejala sama sekali kecuali tekanan bola matanya nggak meningkat sedikit ya. Iya, jadi glaukoma tuh ada banyak dok. Ada macam-macam ya. Iya. Ada yang kita sebut sebagai glaukoma primer atau glaukoma primer tuh artinya itu udah bawaannya lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi ada juga yang glaukoma sekunder. Nah, sekunder itu muncul karena penyakit lain. Jadi kalau pasien datang tuh dia sering banget, saya nggak diabetes, kok saya glaukoma sih? Nah, glaukoma akibat diabetes itu glaukoma, model glaukoma yang sekunder. Sekunder. Kalau glaukoma yang primer dibagi lagi nih dok. Ya. Ada yang sudut terbuka namanya, ada lagi yang sudut tertutup. Ya. Nah, yang sudut terbuka ini yang nggak ada Nggak ada gejalanya. gejala sama sekali. Ya. Kalau yang sudut tertutup kan bisa akut, bisa juga kronik ya dok ya. Iya. Nah, kalau yang akut ini ya yang suka salah diagnosa juga ya. Iya, kadang dia cuma pikir sakit kepala doang gitu ya. Iya. Tapi gejala akut glaukoma adalah kondisi emergensi atau gawat darurat Iya. mata. Kan kadang-kadang masuk ke IGD. Di IGD didiagnosa dengan sefalgi mungkin ya. Atau tekanan darahnya Iya, tinggi. tekanan darah tinggi karena kan biasanya diikuti karena nyeri, jadi tekanan darahnya ikut naik. Karena Masuklah. sakit banget itu. Iya, akhirnya dirawat penyakit dalam atau kalau nggak ke saraf. Nanti setelah dirawat inap baru dikonsulin ke mata. Nah, ternyata masalahnya tekanannya adalah glaukoma, serangan glaukoma. Ya, nah yang model begitu yang ada gejalanya tuh itu yang tekanannya mendadak tinggi biasanya kasus sudut tertutup. Nah. Gitu. Sudut tertutup ada juga yang kronis. Artinya mungkin kadang dia naiknya cuma sedikit lalu turun lagi gitu, terus kadang dia cuma ngeluh pegel di sekitar leher, sakit kepala berulang dengan istirahat hilang. Tapi datang udah rusak sarafnya ternyata. Nah, jadi yang sudut tertutup ini punya kesempatan untuk kehilangan penglihatan secara mendadak. Butanya tuh bisa tiba-tiba. Oh. Karena tekanannya tinggi, matanya merah, penglihatannya buram mendadak. Kadang saking tingginya tekanannya dia bisa sampai mual terus muntah-muntah. Diagnosisnya lain lagi karena Iya. dipikir muntahnya yang Muntahnya, lebih parah. iya benar. Rawat inapnya justru karena muntahnya Iya. itu ya. Itu tadi ada beberapa jenis glaukoma. Nah, kita mau tahu dulu nih proses terjadinya glaukoma itu, Dok. Ini mekanismenya bisa lain-lain si glaukoma itu ya. Jadi ada glaukoma yang kita sebut nanti sudut terbuka. Yang satu lagi yang primer nih sudut tertutup. Kalau sudut terbuka, jadi seseorang itu semua orang pasti punya tekanan bola mata nih Dokter Ica. Si tekanan bola mata ini tidak normal kalau dia di atas 21 gitu. Kalau tekanannya di atas 21 tidak normal. Nah, untuk glaukoma yang modelnya sudut terbuka, dia itu diproduksi cairan, lalu seharusnya ada keseimbangan sama cairan yang ada di dalam mata yang kita sebut dengan aqua sumor untuk tetap dikeluarkan sehingga terjadi keseimbangan untuk tekanan di dalam bola matanya. Akan tetapi pada glaukoma sudut terbuka, produksi cairannya jalan terus. Cuman tempat keluarnya fungsinya nggak bagus. Berbeda dengan yang sudut tertutup. Produksinya jalan terus, tapi jalannya macet karena sudutnya sempit. Artinya lubang keluarnya si cairan yang seharusnya normalnya keluar lewat situ itu ketutup karena posisinya misalnya tertutup sama pangkal iris atau warna dari coklat mata kita, atau karena kataraknya yang terlalu tebal gitu. Nah, kalau yang untuk sudut terbuka itu mungkin kedepannya harus pakai obat untuk nurunin jumlah produksi cairannya karena kecepatan produksi dan kecepatan keluarnya nggak sama kan. Teorinya sih begitu. Kalau yang sudut tertutup
tergantung dari dia yang mananya, yang nutup siapa sih gitu. Apakah pangkal irisnya, apakah kataraknya, karena mungkin teknik manajemennya akan berbeda nantinya. Kadang-kadang dengan operasi katarak bisa bantu untuk kontrol glaukoma. Iya, benar. Gitu. Awal-awal katarak kan biasanya tekanannya tinggi, ya. Katarak yang masih belum terlalu tebel ya. Ya itu karena lensanya gendut gitu di dalam. Menyerap cairan. Makanya iya, jadi ukurannya besar sehingga jalan keluarnya cairan itu jadi macet. Nah, untuk mencegah itu si sudut tertutup karena macetnya itu sebelum operasi katarak kadang-kadang kita harus lakukan laser nih Dokter Ica. Laser iridotomi namanya. Untuk bikinin jalan kecil supaya dia nggak tiba-tiba naik. Sehingga kondisi akut bisa terhindari lah, karena kalau misalnya akut kan risiko butanya tinggi ya. Betul. Gitu. Oke. Nah, jadi pemeriksaan apa aja yang harus dilakukan oleh pasien untuk mengetahui bahwa ini saya ada glaukoma apa enggak nih? Oke. Untuk tahu seseorang glaukoma atau enggak, lalu membedakan apakah dia glaukomanya kira-kira yang jenis apa, pasien harus datang ke poliklinik pastinya untuk ketemu dokter spesialis mata. Ya, nanti akan dilihat. Kalau di rumah sakit kami, semua pasien baru akan datang untuk di screening, satu tajam penglihatannya, yang kedua tekanan bola matanya. Lalu nanti data dasar itu akan diberikan sama dokter mata, lalu dokter akan lihat. Kalau misalnya dia tekanannya tinggi, nanti kita akan lihat matanya pakai alat namanya slit lamp. Kita bisa lihat, oh ini jenis glaukoma yang mana. Untuk menegakkan diagnosis yang itu, pasien butuh beberapa pemeriksaan serial untuk glaukoma. Ya, ada namanya untuk pemeriksaan anatomi atau struktur dari saraf yang mungkin rusak karena glaukoma yang kita sebut dengan OCT. Lalu pemeriksaan fungsi dari saraf atau lapang pandangnya dengan Humphrey namanya. Kalau saya satu lagi senang saya periksa ketebalan kornea nih. Ketebalan kornea apakah dia di atas normal atau di bawah rata-rata orang. Karena si ketebalan kornea ini punya peran untuk mengetahui apakah tekanan bola mata orang itu normal apa enggak. Soalnya kalau kornea tebel ya, kadang-kadang pengukurannya bisa salah. Iya benar. Ya. Seakan-akan tinggi, padahal korneanya yang tebal gitu. Iya benar. Tapi kalau yang tipis, seakan-akan dia rendah. Padahal sebetulnya tekanannya lebih tinggi lagi. Pada saat itu orang kalau santai-santai nggak cek korneanya, bisa misleading gitu ya. Oh dia nggak apa-apa, 5 tahun lagi kok saya ada glaukoma, nggak ada yang bilang, kira-kira kayak gitu. Bisa terjadi misdiagnosa kita ya. Iya. Kalau misalnya dok, pemeriksaan tekanan bola mata tuh kan ada beberapa alat ya. Yang paling gold standar itu untuk saat ini. Kalau untuk screening, kalau pernah ke dokter mata, biasanya rata-rata ini yang paling sering dikerjakan untuk screening. Itu pakai alat namanya non-contact tonometer. Itu air puff, jadi ditiup angin kecil. Kalau misalnya yang gold standarnya yang ditempel ke mata, namanya aplanasi Goldman. Maksudnya gini dok, kita kan sekarang ini lagi masa COVID. Nah, itu aman nggak sih itu? Waktu era COVID masih baru banget gitu ya, kita menghindari non-kontak tonometri atau air puff itu. Iya, karena takut dengan hembusannya. Iya, dengan hembusannya ternyata ada kemana-mana. Cuman seiring dengan ini kan COVID udah cukup lama berjalan, banyak orang udah bikin penelitian. Ternyata penyebarannya nggak banyak dari situ, dan juga COVID itu kan lebih ke arah saluran nafas ya. Sementara ini di permukaan korneanya gitu. Oh iya. Di situ nggak terlalu banyak gitu ditemukan. Jadi sekarang tadinya kita awal-awal COVID itu kita nggak pakai lagi. Iya benar, saya masih nggak pakai. Iya, kita nggak pakai lagi. Ternyata tapi seiring waktu begitu banyak paper yang mulai keluar, studi-studi mengatakan oke, ini aman.
untuk screening kita bisa lakukan gitu. Karena nggak semua rumah sakit atau dokter itu punya si aplanasi Goldman Iya, itu. benar. Gitu. Jadi tapi sekarang karena udah mulai studi udah menunjukkan bahwa itu aman, kita mulai screening lagi pakai itu. Cuma kalau kebetulan di rumah sakit kami ada Goldman, biasanya kita akan konfirmasi dengan si Goldman ini. Semua alat selalu dibersihkan sebelum ditempelin ke pasien. Betul. Nah, itulah kira-kira. Ya. Jadi aman ya pakai NCT untuk saat ini ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi pemeriksaan untuk mengetahui. Kalau untuk tahu sudut terbuka, sudut tertutup, kita harus periksa dengan lensa ini ya, Dok ya. Gonioskopi namanya. Sudutnya dilihat. Bisa juga dilihat pakai mesin sih untuk menghindari nempelin barang-barang ke mata. Iya, kita mengurangi. Tapi nggak semua rumah sakit atau dokter memiliki mesin itu. Makanya kita gitu. misalnya cuma punya lensa itu, trimmer itu. Nah, ya pakai lensa, yang penting lensanya selalu dibersihkan gitu ya. Betul. Paling itu aja sih. Oke, pemeriksaan tambahan, Dok. Perimetri mungkin ya. Ya, itu perimetri atau lapang pandang, pemeriksaan Humphrey kita juga lakukan untuk screening ataupun atau pasien. Oh iya. Bagaimana melakukan terapi ke pasien? Apakah kita harus sesuai aturan dulu nih, pakai obat-obatan dulu, nanti obat ini nggak berhasil baru pindah ke obat ini nggak berhasil baru kita melakukan tindakan, atau bisa bersamaan? Oke. Untuk manajemen dari glaukoma ya. Manajemen dari glaukoma untuk saat ini nih. Ya, untuk saat ini sebetulnya tidak hanya di era pandemi, kita harus lihat sesuai dengan kebutuhan pasien. Ya kan, nggak semua pasien baru ya. Ada yang baru terdiagnosa, ada yang udah bertahun-tahun, lalu kemudian terjadi COVID gitu. Nah, kita lihat pasiennya, kebutuhannya apa. Kalau misalnya dia datang dengan tekanan yang tinggi sekali gitu ya, kita akan coba obat dulu. Kebanyakan sih akan coba obat. Kenapa? Karena obat itu yang paling kecil risikonya. Nanti kita evaluasi dalam waktu dekat, biasanya sih beberapa hari sampai 1 minggu, kita lihat efektivitas obat yang kita kasih nih. Ini kalau pasien baru ya. Kalau responnya bagus, kita bisa teruskan. Kalau responnya enggak bagus, berarti kita harus move to another treatment ya, atau pindah ke manajemen lainnya. Obatnya ada beberapa, bisa mulai dari 1, 2, 3, 4 obat gitu. Kalau udah semua obat udah dikasih nggak turun juga, kadang kadang tambah laser atau kita harus operasi memang gitu. Dan operasi juga ada berbagai macam teknik tergantung dari kebutuhannya, kira-kira kayak gitu. Tapi berarti kita sebelum melakukan tindakan ya tetap pemeriksaan standar ya. Pasien yang sebelum tindakan itu kan harus periksa tes COVID dan segala macam ya. Iya, kalau untuk laser dan hanya pemberian obat atau datang ke rumah sakit kita sih nggak selalu semua pasien dites COVID, tapi kita ada self screening. Semua pasien wajib self screening. Lihat apakah dia akan ditanya sih, ada batuk nggak, riwayat bepergian dan sebagainya gitu. Lalu ukur suhu sebelum masuk ke rumah sakit. Nanti sampai di dalam juga yang nganter nggak boleh banyak-banyak. Biasanya kadang pasien, aduh keluarga saya sakit berat nih karena glaukoma, yang datang sekampung. Sekarang udah nggak boleh begitu. Nggak boleh lagi, cuma cukup 1 pengantar aja ya. Iya, 1 pengantar aja. Nah, kalau mau operasi juga gitu. Kalau operasi mungkin persiapannya jauh lebih banyak. Pasien mungkin punya risiko yang lebih besar ketika dia harus operasi dengan bius total ya, sehingga rangkaian pemeriksaannya pasti akan jauh lebih banyak. Tapi yang hanya bius lokal, selama bentuk operasinya tidak ada aerosolnya gitu ya, soalnya operasi di mata tuh ada macem-macem. Nah, kalau yang untuk glaukoma sih aman-aman aja ya, aman-aman aja. Kita screening, yang penting paru-paru semua bersih dan sebagainya gitu. Ada saran-saran nggak buat pasien-pasien
pasien glaukomanya di rumah nih, atau yang mungkin pengen tahu dirinya ada glaukoma apa enggak, nih apa yang harus dilakukan? Oke, satu, semua orang berkesempatan punya risiko untuk kena glaukoma. Secara umum setiap orang mungkin ada baiknya mereka datang untuk check up rutin untuk tahu apakah dia glaukoma atau enggak gitu ya. Walaupun enggak glaukoma, biasanya kita tetap menyarankan setiap setahun sekali dia screening. Kedua, untuk pasien-pasien dengan glaukoma, mereka itu kadang tidak boleh lepas dari obat sampai seumur hidupnya. Jadi memang sangat dibutuhkan ketaatan atau kepatuhan dari pasien untuk meneteskan obatnya. Follow up atau pasien harus rajin kontrol tergantung dari derajat berat penyakitnya. Pasien dengan glaukoma ringan mungkin jarak kontrolnya bisa lebih jauh, tapi pasien dengan glaukoma berat dia harus datang lebih sering. Yang terakhir, pemeriksaan yang tadi saya bilang kayak OCT, lapang pandang, itu harus dikerjakan secara rutin. Jadi harus diulang untuk tahu apakah pasiennya progres atau enggak. Jadi kadang-kadang walaupun tekanannya terkontrol, risiko untuk perburukan selalu ada. Itu yang membuat pasien glaukoma adalah pasien seumur hidup yang untuk bertahan ya dia harus datang, harus dilihat. Kira-kira kayak gitu, Dok. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak ya udah hadir di sini, udah ngobrol-ngobrol dengan saya. Baiklah, kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye.